Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Mohon untuk menonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan setiap pesan bisa tersampaikan dengan utuh. Jika berkenan, silakan tuliskan Bismillah di kolom komentar sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasi, agar tidak tertinggal konten-konten positif berikutnya. Selamat menyaksikan, semoga berkah selalu menyertai kita. Farel Prayoga hanyalah seorang anak sederhana dari Banyuwangi yang suka bernyanyi di pasar dan jalanan. Suaranya yang merdu seringkali membuat orang-orang terhenti sejenak untuk mendengarkan. Namun, siapa sangka dari panggung sederhana itu ia dipertemukan dengan seseorang yang kelak menjadi sosok penting dalam hidupnya. Orang itu adalah Muhammad Rais, yang kemudian akrab ia panggil Om Rais. Pertemuan itu bermula ketika Om Rais kebetulan melihat Farel tampil di sebuah acara kecil. Ia tertegun mendengar suara khas anak kecil itu yang penuh perasaan. Dalam benaknya, ia yakin anak ini punya masa depan besar di dunia musik. Namun, yang lebih menarik perhatian Om Rais bukan hanya suara Farel, melainkan juga semangatnya yang luar biasa. Sejak awal, Om Rais tidak hanya melihat Farel sebagai calon artis. Ia melihatnya sebagai seorang anak yang butuh bimbingan, perlindungan, dan kasih sayang. Farel berasal dari keluarga sederhana, dan ia sering harus membagi waktunya antara sekolah dan mencari uang dengan bernyanyi. Kehidupannya penuh perjuangan. Om Rais kemudian menawarkan diri untuk menjadi manajer sekaligus orang yang mendampingi perjalanan karir Farel. Tawaran itu tidak langsung diterima begitu saja, tetapi lambat laun keluarga Farel melihat niat baik dan keseriusan Om Rais. Mereka pun merestui kerja sama itu. Sejak hari itu, kehidupan Farel perlahan berubah. Ia mulai mendapat panggung-panggung besar, bahkan dikenal hingga ke televisi nasional. Nama Farel Prayoga mulai diperbincangkan publik. Meski demikian, di balik sorotan lampu panggung, Om Rais tetap menjaga agar Farel tetap rendah hati dan tidak lupa akan asal-usulnya. Om Rais berperan bukan hanya sebagai manajer, tetapi juga seperti ayah kedua bagi Farel. Ia memperhatikan makan, kesehatan, hingga pendidikan Farel. Baginya, kesuksesan tidak ada artinya jika Farel kehilangan masa kecilnya. Oleh karena itu, ia selalu menekankan pentingnya keseimbangan antara karir dan sekolah. Farel merasa nyaman dengan kehadiran Om Rais. Di setiap perjalanan, Om Rais selalu ada di sampingnya, mendukung dan memberi nasihat. Hubungan mereka pun semakin dekat, lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Farel menganggap Om Rais sebagai sosok yang bisa ia percaya sepenuhnya. Bagi Om Rais, melindungi Farel bukan hanya tanggung jawab profesional, tetapi juga panggilan hati. Ia ingin memastikan bahwa anak ini tumbuh dengan baik, tidak hanya sebagai artis tetapi juga sebagai manusia yang utuh. Keputusan Om Rais untuk mendampingi Farel membawa perubahan besar. Dari seorang anak jalanan yang bernyanyi di pasar, kini Farel berada di panggung megah yang disaksikan jutaan orang. Namun, perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan besar masih menanti. Di sanalah peran Om Rais menjadi semakin penting. Ia bukan hanya mengurus kontrak kerja dan jadwal manggung, tetapi juga memastikan bahwa Farel tetap bisa tersenyum dan menikmati masa kecilnya di tengah kesibukan dunia hiburan. Bagi Om Rais, sekolah bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah pondasi utama bagi masa depan Farel. Walaupun Farel sudah dikenal banyak orang lewat panggung hiburan, Om Rais tidak ingin anak itu kehilangan kesempatan untuk menimba ilmu di bangku sekolah. Sejak awal, Om Rais menekankan kepada keluarga Farel bahwa sekolah harus tetap berjalan. Bahkan ia rela mengatur jadwal manggung Farel agar tidak mengganggu waktu belajar. Jika ada acara di luar kota, Om Rais akan memastikan Farel tetap membawa buku pelajaran. Baginya, pendidikan adalah investasi yang tidak bisa ditukar dengan ketenaran. Sekolah itu bukan hanya soal belajar membaca atau berhitung, kata Om Rais suatu kali. Sekolah adalah tempat Farel bertemu dengan teman-temannya, bermain, belajar hidup, dan tumbuh seperti anak pada umumnya. Itu yang penting.
Om Rice sadar bahwa dunia hiburan bisa sangat kejam. Banyak anak berbakat yang kehilangan masa kecil mereka karena sibuk bekerja, hingga akhirnya lupa menikmati waktu bersama teman sebaya. Ia tidak mau hal itu terjadi pada Farel. Maka dari itu, ia berusaha keras menyeimbangkan antara karir dan kehidupan sekolah Farel. Farel sendiri awalnya sempat merasa bingung. Dengan jadwal padat manggung, ia sering lelah saat harus masuk sekolah keesokan harinya. Namun, lambat laun ia menyadari betapa berharganya waktu bersama teman-temannya di sekolah. Di sana ia bisa tertawa bebas tanpa kamera, tanpa penonton, tanpa tuntutan profesional. Om Rice senantiasa memberi semangat. Ia selalu berkata bahwa sekolah adalah bagian dari perjalanan Farel yang tak kalah penting dibanding panggung besar. Farel pun mulai mengerti bahwa dirinya bukan hanya seorang penyanyi, tetapi juga seorang anak yang harus tumbuh dengan wajar. Para guru di sekolah Farel juga memberi dukungan. Mereka mengerti kondisi Farel yang berbeda dengan siswa lainnya. Namun, mereka tetap mendidiknya dengan disiplin, agar Farel tidak merasa istimewa hanya karena ia terkenal. Hal ini membuat Farel belajar untuk tetap rendah hati. Seiring waktu, Farel semakin menikmati sekolahnya. Ia merasa punya dua dunia yang sama-sama penting, dunia hiburan dengan panggung gemerlap, dan dunia sekolah dengan tawa teman-teman sebaya. Dua dunia itu saling melengkapi hidupnya. Om Rice merasa lega melihat Farel bisa menjalani keduanya. Bagi dirinya, menjaga agar Farel tetap sekolah adalah bentuk kasih sayang yang nyata. Ia ingin memastikan bahwa kelak, ketika masa kejayaan di panggung sudah berakhir, Farel masih punya bekal ilmu dan pengalaman hidup yang kuat. Hari demi hari, Farel mulai memahami maksud baik Om Rice. Ia sadar bahwa sekolah bukan sekadar kewajiban, melainkan juga jembatan untuk membangun masa depan. Dan di balik semua itu, ada sosok Om Rice yang terus mendukung dan mengingatkannya agar tidak melupakan hal-hal yang sederhana namun penting dalam hidup. Meski Farel dikenal sebagai penyanyi cilik yang namanya melambung, jauh di dalam hatinya ia tetaplah seorang anak biasa yang ingin merasakan persahabatan. Di sekolah, ia menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh panggung megah maupun sorotan kamera, kebersamaan dengan teman sebaya. Om Rice selalu menekankan bahwa Farel harus memiliki dunia anak-anaknya sendiri. Ia tahu, jika hanya berkutat di dunia hiburan, Farel akan dikelilingi orang dewasa, produser, kru televisi, hingga para penggemar yang usianya jauh lebih tua. Itu tentu tidak sama dengan tawa polos bersama teman sebaya. Di kelas, Farel bisa bercanda tanpa harus khawatir dilihat jutaan orang. Ia bisa bermain bola di lapangan sekolah, bisa berebut makanan ringan di kantin, dan bisa saling menggoda dengan teman-temannya. Semua hal itu membuat Farel merasa menjadi anak-anak pada umumnya. Bagi Farel, memiliki teman sebaya adalah anugerah. Ia bisa curhat tentang pelajaran yang sulit, bisa bermain saat jam istirahat, dan bisa merasakan hangatnya pertemanan yang jujur tanpa embel-embel popularitas. Teman-temannya tidak melihatnya sebagai artis, melainkan hanya Farel si anak yang suka bercanda. Om Rice sangat gembira melihat hal itu. Ia selalu bilang bahwa teman sebaya adalah cermin pertumbuhan Farel. Dari mereka, Farel belajar bagaimana caranya berbagi, bersabar, dan memahami perasaan orang lain. Semua itu tidak bisa ia dapatkan di balik panggung hiburan. Farel kadang bercerita kepada Om Rice tentang tingkah lucu teman-temannya. Dengan mata berbinar, ia menceritakan bagaimana ia ikut lomba futsal antar kelas atau bagaimana ia kalah dalam permainan tradisional di halaman sekolah. Om Rice hanya tersenyum, merasa bahwa inilah kebahagiaan yang seharusnya dimiliki seorang anak. Ketika berada di rumah setelah manggung, Farel kadang merindukan suasana sekolah. Ia rindu suara riuh tawa teman-temannya, berbeda dengan tepuk tangan penonton yang sering ia dengar di panggung. Meski sama-sama riuh, ada kehangatan yang tak tergantikan dari teman sebaya. Dunia hiburan memang memberi Farel popularitas, tetapi dunia sekolah memberinya kebahagiaan sederhana. Om Rice selalu mengingatkan agar Farel tidak pernah melupakan teman-temannya, karena merekalah yang membuat hidup terasa seimbang. Setiap kali Farel kembali ke sekolah setelah tampil di luar kota, teman-temannya selalu menyambut dengan penuh keceriaan. Mereka tidak peduli seberapa viral Farel di televisi atau YouTube. Bagi mereka, Farel tetaplah Farel yang suka tertawa,
berlari, dan bermain. Om Rice semakin yakin bahwa keputusannya menjaga Farel agar tetap punya teman sebaya adalah langkah yang tepat. Ia tahu bahwa ketenaran bisa pudar, tapi kenangan indah bersama teman sebaya akan selalu tersimpan di hati Farel sepanjang hidupnya. Meski kehidupan Farel tampak indah di panggung dengan tepuk tangan penonton, sebenarnya ada banyak tantangan yang harus ia hadapi. Dunia hiburan tidak selalu sehangat sorak-sorai, ada sisi lain yang kadang membuat anak seusianya merasa lelah dan kewalahan. Sejak terkenal, jadwal Farel semakin padat. Hampir setiap minggu ada saja undangan untuk tampil, baik di acara televisi, panggung daerah, maupun festival musik. Perjalanan jauh dari satu kota ke kota lain membuat waktu istirahatnya berkurang. Tidak jarang, ia harus tidur di mobil atau hotel sebelum naik panggung. Om Rice menyadari bahwa semua itu berat untuk anak seusia Farel. Karena itu, ia selalu berusaha mengatur jadwal dengan hati-hati. Ia tidak ingin Farel kehilangan kesehatan fisik maupun mental hanya karena sibuk mengejar popularitas. Baginya, kesejahteraan Farel lebih penting daripada sekadar memenuhi semua tawaran job. Namun, dunia hiburan kadang keras. Ada saja komentar miring yang diarahkan pada Farel. Beberapa orang menganggap Farel terlalu muda untuk masuk ke dunia ini, sementara yang lain iri dengan kesuksesannya. Komentar-komentar pedas itu kadang sampai ke telinga Farel, membuat hatinya terluka. Om Rice selalu menjadi penopang di saat-saat seperti itu. Ia menenangkan Farel, memberi nasihat bahwa kritik dan hinaan adalah bagian dari perjalanan. Tidak semua orang akan suka dengan kita, Le, kata Om Rice. Yang penting kamu tetap jadi diri sendiri, rendah hati, dan jangan pernah berhenti belajar. Selain komentar miring, Farel juga menghadapi godaan lain berupa glamor dunia hiburan. Ia bertemu dengan banyak orang, ada yang baik namun ada pula yang hanya ingin memanfaatkan ketenarannya. Om Rice selalu berdiri di garis depan untuk melindungi Farel dari orang-orang yang punya niat buruk. Meski lelah, Farel tetap berusaha kuat. Ia menyadari bahwa menyanyi adalah panggilan hatinya. Setiap kali berdiri di atas panggung dan mendengar penonton ikut bernyanyi, ia merasa semua perjuangan itu terbayar. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tetap merindukan kehidupan sederhana bersama teman-teman sekolah. Di tengah semua kesibukan itu, Om Rice tidak pernah berhenti mengingatkan Farel agar tetap menjaga keseimbangan. Ia tahu, ketenaran bisa datang kapan saja, tetapi jika Farel kehilangan masa kecilnya, hal itu tidak akan bisa dikembalikan. Farel pun belajar dari tantangan yang ia hadapi. Ia mulai mengerti bahwa dunia hiburan bukan hanya tentang senyum dan tepuk tangan, tetapi juga tentang keteguhan hati. Dan yang membuatnya kuat menjalani semua itu adalah kehadiran Om Rice yang selalu siap mendampingi. Hari demi hari, tantangan itu membentuk Farel menjadi pribadi yang lebih dewasa dari usianya. Namun, berkat Om Rice, ia tetap bisa merasakan indahnya masa kecil, walau singkat dan seringkali terselip di antara panggung dan sorotan kamera. Hidup Farel berjalan di dua jalur yang berbeda, jalur gemerlap panggung hiburan dan jalur sederhana ruang kelas sekolah. Keduanya seolah saling tarik-menarik, namun berkat bimbingan Om Rice, Farel mampu menjalaninya dengan seimbang. Di panggung, Farel tampil dengan penuh percaya diri. Ia bernyanyi di hadapan ribuan penonton, disorot lampu megah, dan diiringi musik yang meriah. Semua mata tertuju padanya, menunggu suara khasnya yang mampu menyentuh hati. Di sana, ia adalah bintang. Namun keesokan harinya, suasananya sangat berbeda. Ia duduk di bangku sekolah, mengenakan seragam yang sama dengan teman-temannya. Tidak ada panggung, tidak ada kamera, hanya papan tulis dan suara guru yang menjelaskan pelajaran. Di kelas, ia hanyalah Farel biasa. Bagi Farel, perbedaan itu kadang membingungkan, tetapi juga menyenangkan. Ia bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi sosok yang dieluk-elukan sekaligus menjadi anak kecil yang belajar seperti siswa lainnya. Perpindahan dari panggung ke kelas memberi warna tersendiri dalam hidupnya. Om Rice selalu berpesan agar Farel tidak membeda-bedakan kedua dunia itu. Di panggung kamu memang bintang, tapi di sekolah kamu sama seperti teman-temanmu. Jangan pernah merasa lebih tinggi, ucapnya suatu hari. Farel mengangguk,
menyimpan pesan itu dalam hatinya. Teman-teman Farel pun mengajarkan banyak hal. Mereka tidak selalu memuji Farel karena popularitasnya, bahkan kadang mengolok-oloknya dengan candaan khas anak-anak. Justru hal itu membuat Farel merasa nyaman, karena ia tahu bahwa di sekolah ia tidak diperlakukan istimewa. Meski begitu, ada saat-saat ketika Farel harus meninggalkan sekolah karena jadwal tampil. Ia sering merasa sedih karena harus absen, ketinggalan pelajaran, atau melewatkan momen seru bersama teman-teman. Namun Om Rais selalu menenangkan, bahwa itu bagian dari konsekuensi pilihan jalan hidupnya. Di sisi lain, para guru tetap memberikan dukungan. Mereka mengizinkan Farel mengejar pelajaran yang tertinggal, bahkan memberikan waktu khusus untuknya belajar. Dukungan itu membuat Farel semakin semangat menyeimbangkan keduanya. Setiap kali selesai tampil di panggung, Farel selalu merasa lega saat bisa kembali ke kelas. Ada kebahagiaan sederhana saat ia bisa mendengar canda tawa teman-temannya, atau sekadar bermain bola di lapangan sekolah. Semua itu baginya lebih berharga daripada gemerlap panggung sekalipun. Om Rais tahu bahwa menjaga keseimbangan ini bukan hal mudah. Tetapi ia yakin, dengan kesabaran dan kedisiplinan, Farel bisa tumbuh sebagai anak yang bukan hanya berbakat, melainkan juga berpendidikan dan rendah hati. Itulah doa dan harapan terbesar seorang Om Rais. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Farel dan Om Rais semakin erat. Bukan hanya sekadar hubungan manajer dengan artis, melainkan lebih dalam dari itu. Bagi Farel, Om Rais bukan sekadar orang yang mengurus jadwal dan kontrak, melainkan sosok ayah yang selalu hadir dalam setiap langkahnya. Farel memang tidak pernah kehilangan kasih sayang dari keluarga kandungnya, namun kehadiran Om Rais memberi warna lain. Om Rais adalah orang yang selalu menemaninya kemanapun, menjaga ketika ia lelah, menenangkan ketika ia sedih, dan menguatkan ketika ia merasa putus asa. Di balik panggung, ketika lampu-lampu sudah padam dan penonton bubar, Farel sering berbagi cerita dengan Om Rais. Kadang ia bercerita tentang mimpinya, kadang tentang kegelisahannya, bahkan tentang hal-hal kecil yang dialami di sekolah. Om Rais mendengarkan dengan penuh perhatian, seperti seorang ayah mendengar celoteh anaknya. Om Rais tidak hanya memberikan arahan soal karir, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan. Ia mengajarkan Farel untuk selalu rendah hati, menghormati orang tua, dan tidak pernah sombong dengan popularitas yang dimilikinya. Kesuksesan itu titipan, Le, kata Om Rais. Kalau kamu tidak menjaga hati, semua itu bisa hilang dalam sekejap. Bagi Farel, nasihat itu bukan sekadar kata-kata. Ia melihat sendiri bagaimana Om Rais bersikap, selalu sederhana meski bergaul dengan banyak orang penting. Dari sanalah Farel belajar bahwa menjadi besar tidak harus meninggalkan kerendahan hati. Kadang, Farel merasa lelah dengan segala kesibukan. Saat itu pula, Om Rais hadir seperti seorang ayah yang memberikan pelukan dan semangat. Kamu boleh capek, Le, tapi jangan pernah berhenti bermimpi, ucapnya suatu malam ketika Farel hampir menyerah. Momen-momen kebersamaan itu membuat Farel semakin yakin bahwa Om Rais adalah sosok ayah baginya. Ia bahkan sering memanggilnya dengan nada manja, seakan benar-benar anak kandung. Bagi Farel, tidak ada perbedaan kasih sayang antara ayah kandung dan Om Rais. Hubungan mereka yang begitu dekat juga dirasakan orang-orang sekitar. Banyak yang melihat bagaimana Om Rais memperlakukan Farel dengan penuh perhatian, jauh melampaui peran seorang manajer. Ia bukan hanya mengurus pekerjaan, tapi juga memastikan Farel tumbuh dengan baik sebagai seorang anak. Keberadaan Om Rais memberi rasa aman bagi Farel. Ia tahu bahwa selama ada Om Rais, ia tidak akan sendirian menghadapi kerasnya dunia hiburan. Bagi Farel, Om Rais bukan hanya penuntun karir, melainkan cahaya yang menerangi jalan hidupnya. Dan di hati kecil Farel, tersimpan rasa syukur yang mendalam. Ia sadar bahwa tanpa Om Rais, mungkin ia tidak akan bisa berdiri sekuat sekarang. Baginya, Om Rais adalah sosok ayah yang dikirim Tuhan untuk menemani perjalanannya. Setiap kali tampil di atas panggung, wajah Farel selalu dihiasi senyum ceria. Penonton mengira ia selalu bahagia, seolah hidupnya tanpa beban. Namun, di balik senyuman itu, ada tangis yang sering tersembunyi. Farel adalah anak kecil yang harus menanggung beban besar, sesuatu yang tidak selalu terlihat oleh orang banyak.
Kadang, ketika lampu panggung sudah padam dan penonton bubar, rasa lelah menyergap tubuhnya. Ia hanya ingin beristirahat, tidur nyenyak seperti anak-anak lain. Namun, jadwal padat membuatnya harus segera bersiap ke kota lain. Dalam perjalanan, ia sering menatap keluar jendela mobil, menahan air mata karena rindu suasana rumah dan teman-temannya. Om Rice selalu peka terhadap perubahan itu. Ia tahu kapan Farel tersenyum tulus dan kapan ia hanya pura-pura kuat. Kalau capek bilang. Jangan dipendam, ucapnya dengan suara lembut, sambil merangkul bahu Farel. Sentuhan itu membuat Farel merasa aman, meski dadanya penuh sesak. Ada malam-malam ketika Farel menangis diam-diam. Ia merasa rindu rumah, rindu pelukan ibunya, rindu suasana sederhana yang tak bisa ia dapatkan di hotel atau panggung besar. Namun, ia tidak ingin terlihat lemah di depan banyak orang. Hanya pada Om Rice, ia berani menumpahkan air mata itu. Suatu kali, setelah tampil di acara besar, Farel terlihat murung. Om Rice membawanya ke kamar hotel, lalu duduk di sampingnya. "Kenapa, tanyanya. Farel akhirnya menangis, bercerita bahwa ia ingin bermain lebih lama di sekolah, ingin ikut lomba kecil dengan teman-temannya, dan ingin hidup normal seperti anak-anak lainnya. Om Rice mendengarkan dengan sabar. Ia tidak memotong, tidak menyalahkan, hanya memeluk Farel dan berkata, "Kamu tetap anak-anak, Kamu berhak merasa begitu. Tapi percayalah, apa yang kamu jalani sekarang juga bisa jadi jalan untuk membahagiakan banyak orang." Kata-kata itu menenangkan, meski tidak menghapus rasa rindu Farel sepenuhnya. Tangis di balik senyum itu menjadi bagian dari perjalanan Farel. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu sesuai keinginan, tetapi ada tujuan lebih besar yang sedang ia jalani. Meski hatinya kadang rapuh, dukungan dari Om Rice membuatnya bisa kembali tersenyum di atas panggung. Bagi Om Rice, setiap tetes air mata Farel adalah pengingat bahwa ia masih seorang anak kecil. Maka ia semakin menjaga Farel, agar beban itu tidak membuatnya kehilangan masa kanak-kanak. Ia ingin Farel tetap merasakan kasih sayang, meski jalannya berbeda dari anak-anak lain. Senyum Farel di panggung memang indah, tetapi hanya sedikit orang yang tahu tangis di baliknya. Dan satu-satunya orang yang benar-benar memahami itu adalah Om Rice. Sosok yang selalu ada, tak hanya untuk tertawa bersama, tetapi juga untuk menangis bersama. Tangis itu akhirnya menjadi kekuatan. Karena dari sanalah Farel belajar arti kesabaran, arti perjuangan, dan arti kasih sayang yang tulus dari seorang ayah yang ia temukan dalam diri Om Rice. Di balik kesuksesan Farel, ada doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti mengalir dari keluarga dan gurunya. Mereka adalah orang-orang yang selalu berada di barisan belakang, menyokong langkahnya agar tetap kuat menghadapi kerasnya dunia hiburan. Ibu Farel adalah sosok yang paling sering dirindukan. Meski tidak selalu bisa ikut mendampingi, doa dan kasih sayangnya tidak pernah putus. Setiap kali Farel pulang, ibunya menyambut dengan pelukan hangat, seakan ingin menghapus semua lelah yang menumpuk. Pelukan itu adalah sumber kekuatan terbesar bagi Farel. Ayah dan saudaranya pun tidak pernah berhenti memberi semangat. Mereka tahu bahwa jalan yang ditempuh Farel tidak mudah. Meski hidup sederhana, keluarga Farel merasa bangga karena anak mereka bisa menginspirasi banyak orang dengan suara dan ketulusannya. Selain keluarga, para guru di sekolah juga memegang peranan penting. Mereka memahami posisi Farel sebagai artis, namun tidak pernah membiarkannya melupakan kewajiban sebagai murid. Setiap kali Farel tertinggal pelajaran karena tampil, guru-gurunya bersedia memberikan waktu tambahan agar ia bisa mengejar ketertinggalan. Guru-guru itu bahkan sering memberi motivasi khusus. "Farel, kamu memang terkenal, tapi di kelas kamu sama seperti teman-temanmu. Ingat, ilmu itu penting untuk masa depanmu," kata salah satu gurunya. Kalimat itu terus terngiang di telinga Farel, membuatnya semakin bersemangat belajar. Teman-temannya di sekolah juga memberi dukungan dengan cara mereka sendiri. Ada yang membantu mengajari pelajaran yang tertinggal, ada yang sekadar menyemangati, dan ada pula yang mengajak Farel bermain agar ia tidak merasa berbeda. Persahabatan itu membuat Farel merasa tetap menjadi bagian dari mereka. Om Rice sangat menghargai semua dukungan itu. Ia tahu, tanpa keluarga dan guru, Farel mungkin tidak akan mampu menjalani semuanya dengan baik.
Ia pun sering berterima kasih kepada mereka, karena berkat merekalah Farel bisa tetap tumbuh dengan wajar meski hidup di tengah popularitas. Bagi Farel, keluarga dan guru adalah fondasi yang membuatnya tetap berpijak di bumi. Mereka tidak hanya memberi semangat, tapi juga menjaga agar ia tidak terjebak dalam gemerlap panggung yang bisa menipu. Dengan mereka, Farel merasa selalu punya tempat untuk kembali. Setiap kali lelah, Farel hanya perlu mengingat wajah ibunya, kata-kata gurunya, dan tawa teman-temannya. Semua itu menjadi alasan baginya untuk terus melangkah. Ia tahu, suksesnya bukan hanya miliknya, tetapi juga milik orang-orang yang selalu mendukungnya. Dukungan keluarga dan guru membuat perjalanan Farel terasa lebih ringan. Dan bagi Om Rais, hal itu adalah bukti bahwa ia tidak sendirian dalam menjaga anak ini. Ada banyak hati yang ikut serta, mendoakan, dan menjaga agar Farel tetap tumbuh dengan cinta. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Farel semakin menyadari betapa beruntungnya ia memiliki Om Rais di sisinya. Kehadiran pria itu bukan hanya sebagai manajer, bukan pula sekadar sosok pengganti ayah, melainkan sumber kekuatan yang membuat Farel mampu berdiri tegak menghadapi semua rintangan. Dalam setiap langkahnya, Farel merasakan doa dan restu dari ibunya yang selalu mendorongnya untuk tidak pernah menyerah. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga keemasan, Farel duduk bersama Om Rais di teras rumah. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan yang jarang mereka rasakan di tengah hiruk-pikuk dunia hiburan. Farel menatap pria yang selama ini menjadi penopang hidupnya dengan penuh rasa syukur. "Om," ucapnya pelan, "aku mungkin gak bisa balas semua kebaikan Om. Tapi aku janji, aku akan jaga semua yang sudah Om perjuangkan buat aku." Om Rais hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Nak, yang Om lakukan ini bukan karena ingin dibalas. Om hanya ingin kamu bahagia, tetap rendah hati, dan terus berkarya. Itu saja sudah cukup buat Om." Kata-kata itu membuat hati Farel bergetar. Ia tahu, tak ada hubungan darah yang mengikat mereka, tapi kasih sayang yang tumbuh jauh lebih dalam dari sekadar ikatan darah. Perjalanan Farel dalam dunia musik terus berkembang. Lagu-lagunya semakin banyak didengar, undangan tampil terus berdatangan, dan penggemarnya kian meluas. Namun, di balik gemerlap panggung, ia tetap membawa pesan sederhana, "Jangan pernah melupakan orang-orang yang tulus mendukungmu." Pesan itu lahir dari pengalaman pribadinya bersama Om Rais, yang setia ada di sampingnya sejak awal. Di sebuah konser besar yang digelar di kota kelahirannya, Farel berdiri di atas panggung dengan sorot lampu menyinari wajahnya. Ribuan penonton bersorak, memanggil namanya. Tapi sebelum ia menyanyikan lagu pertama, Farel mengambil mikrofon dan berkata dengan suara lantang, "Aku persembahkan malam ini untuk seseorang yang sudah seperti ayah buatku. Om Rais, terima kasih untuk semua yang sudah Om lakukan. Aku nggak akan pernah lupa." Sorak-sorai penonton semakin membahana, banyak yang terharu mendengar ucapannya. Di antara kerumunan, Om Rais menundukkan kepala, menahan air mata haru yang hampir jatuh. Hatinya penuh rasa bangga, bukan karena popularitas atau kesuksesan yang diraih Farel, melainkan karena anak itu tumbuh menjadi pribadi yang tahu arti syukur dan cinta. Malam itu menjadi bukti bahwa kasih sayang, meski tanpa hubungan darah, bisa membentuk ikatan keluarga yang sejati. Setelah konser usai, Farel berlari menghampiri Om Rais di belakang panggung dan memeluknya erat. "Om, kita udah lewatin banyak hal. Aku janji akan terus bikin Om bangga." Om Rais mengusap kepala Farel, tersenyum sambil berbisik, "Om sudah bangga dari dulu, Nak. Jangan pernah berubah, itu saja." Sejak hari itu, Farel tidak lagi merasa sendiri. Ia memiliki ibunya yang selalu mendoakan, penggemar yang selalu mendukung, dan seorang Om Rais yang sudah ia anggap ayah sejati. Semua itu menjadi alasan baginya untuk terus berjuang dan menjaga hati agar tidak tersesat dalam gemerlap dunia. Malam yang panjang pun berakhir dengan penuh doa dan harapan. Di dalam hatinya, Farel percaya bahwa jalan yang ia tempuh adalah berkah dari Allah, dan kasih sayang yang ia terima adalah hadiah yang tak ternilai. Ia berjanji untuk selalu melangkah dengan rendah hati, membawa nama baik keluarga, dan terus mengingat bahwa kesuksesan sejati bukan hanya di panggung, melainkan dalam hati yang penuh cinta. Itulah kisah perjalanan Farel bersama Om Rais,
sebuah cerita tentang kasih sayang tanpa batas, perjuangan, dan arti keluarga yang sesungguhnya. Kisah yang akan selalu menjadi cahaya baru di hati Farel, menerangi setiap langkahnya menuju masa depan yang lebih gemilang.